Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di kelas 10 multimedia. Saya Anwar Wijaya, biasa dipanggil Pak Anwar, akan mengajar kalian di mata pelajaran bahasa Indonesia. Senang bisa bertemu kalian pada dari pertama masuk sekolah kali ini. Bagaimana perasaannya? Adalah senang atau gimana? Senang, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan salah saya dan aktor masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bagi yang merasa namanya dipanggil, silakan angkat tangan. Muhammad Dika. Hadir, Pak. Masuk ya. Oke, hari ini adalah hari pertama kalian masuk sebagai siswa SMK. Jadi Bapak akan menyampaikan sebuah informasi terbaru dari sekolah kita, yaitu di tahun ajaran baru ini kepala sekolah kita memiliki kebijakan baru di mana para guru sudah diperkenankan untuk menggunakan media LKS di kelasnya. Jadi para guru diwajibkan untuk membuat media pembelajarannya masing-masing. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia kalian akan belajar menggunakan media pembelajaran yang saya buat. Apa itu? Media pembelajaran tersebut bernama Aksarkarya. Jadi Aksarkarya ini dibuat berdasarkan LKS dari masing-masing mata pelajaran. Penggunaannya sudah cukup mudah, kalian tapi diwajibkan untuk mengisi nama dan kelas. Di dalamnya ada paling yaitu materi seperti pengabdian dan panduan. Dari ini dalamnya ada 8 jenis tag. 8 jenis tag ini sudah berdasarkan LKS dari kelas 10 multimedia. Jadi ini kita akan belajar tentang teks yang tahu atau laporan hasil observasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu observasi? Benar sekali. Dengan siapa? Dengan kita. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita. Observasi itu adalah pengamatan. Kita akan masuk ke materi teks laporan hasil observasi atau biasa disebut dengan teks yang tahu adalah teks yang menyajikan informasi secara umum tentang suatu objek, peristiwa atau fenomena. Lalu di garis bawahi jika teks laporan hasil observasi ini informasinya secara umum bukan khusus. Jika informasinya itu khusus berarti itu teks deskripsi sebagai hasil dari kegiatan pengamatan yang sistematis. Sistematis di sini harus untuk mulai dari kalian merencanakan mengamati apa sampai hasil tulisannya itu. Selanjutnya ada tujuan teks yang tahu. Pertama ada memberikan informasi, menyampaikan informasi faktual secara objektif dan apa adanya. Ingat ya, apa adanya bukan rekayasa atau yang lain. Yang kedua ada mengklasifikasikan, menjelaskan dan mengklasifikasikan objek berdasarkan kriteria tertentu. Karena gini, Mbak Bintang ingin mengamati tentang manusia, tetapi Mbak Bintang ingin mengkategorikan manusia itu yaitu manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu yang dimaksud dengan mengklasifikasikan. Yang ketiga ada mengambil keputusan dengan pertimbangan untuk berapa bulan. Yang ketiga ada mengambil keputusan sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Misalnya gini, Bintang ingin membeli HP dengan uang 1 juta. Setelah itu, tetapi Bintang ingin mencari HP dengan spesifikasi terbaik. Akhirnya, Bintang mencari HP dengan 1 juta, hanya 1 juta. Setelah itu, dia membandingkan antara HP 1 dan HP yang lain. Akhirnya masih ketemu 1 dengan spesifik terbaik yang akan dibeli oleh Bintang. Tujuan kita tahu untuk mengambil keputusan yang terakhir ada dokumentasikan. Menjadi sumber data dan dokumentasi.
Jadi teks LHO yang kita tulis itu akan menjadi sumber data atau dokumentasi, bisa digunakan sebagai arsip untuk orang-orang yang membutuhkan informasi di kemudian hari di waktu yang akan datang. Selanjutnya ada ciri-ciri teks LHO. Yang pertama, bersifat objektif. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang diamati dan boleh mengandung pendapat atau hati yang ditulis. Jadi apa yang kalian lihat itu yang akan kalian tulis. Tetapi kalimatnya tidak boleh seperti ini. Manusia itu makhluk yang kecil, itu tidak diperkenankan. Yang kedua, faktual, berdasarkan data dan bukti nyata hasil observasi. Yang ketiga, lengkap dan sempurna, menyajikan informasi secara menurut dari berbagai aspek objek yang diamati. Tidak boleh hanya dari satu objek, misalnya HP tadi, kita tidak boleh mengamati hanya dari segi kamera, tetapi dari segi baterai, layar, RAM dan ROM dan sebagainya. Yang terakhir ada disusun secara sistematis, memiliki struktur teks yang bagus. Selanjutnya kayak juga saat teks LHO. Saat menyusun teks LHO ada kaedah dasar yang biasa digunakan. Pertama ada kata benda dan bahasa benda. Kata kerja biasanya kata kerja bisa digunakan itu kerja relasional dan produktif. Yang ketiga lepas istilah ilmiah atau teknis. Yang keempat adanya kata hubung atau konjungsi. Yang kelima adanya kalimat definisi. Kalimat definisi ini biasanya memiliki ciri-ciri memiliki kata yaitu merupakan adalah ialah yakni dan sebagainya. Yang terakhir ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini kalimat untuk memperjelaskan tentang kalimat selanjutnya struktur teks LHO. Ada tiga. Satu, pernyataan umum, definisi umum, atau klasifikasi. Jadi menjelaskan apa itu tentang apa itu HP, apa itu smartphone, apa itu laptop dan sebagainya. Dan kedua, mendeskripsikan bagian di sini maksudnya untuk menjelaskan tentang apa aja yang ada di dalam tersebut, apa aja yang ada di objek yang kalian amati. Yang ketiga ada deskripsi manfaat atau simpulan. Ini digunakan untuk menyimpulkan dari apa yang kalian amati, misal manfaat HP itu apa dan sebagainya. Contoh teks LHO. Anak-anak diinstruksi untuk membaca teks di depan. Di sini sudah digolongkan berdasarkan strukturnya. Pertama untuk pernyataan umum, kalimatnya dengan komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input data, proses data tersebut sesuai dengan instruksi yang ditentukan. Dan untuk deskripsi bagian, kalimatnya merupakan perangkat kreatif untuk semua bagian sistem. Contohnya CPU, RAM, memori, keyboard, dan ROS. Yang ketiga, kalau terakhir itu deskripsi manfaat. Komputer memiliki manfaat yang sangat luas dari kehidupan manusia. Teman-teman silakan kode QR ini dipindai dan diunduh bagian yang ada di dalamnya. Nanti berdasarkan bagian yang ada di drive. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal bersama-sama. Yang namanya dipanggil, silakan menjawab pertanyaan yang ada di depan. Dengan Mbak Kolinda, nomor 1, teks yang menyajikan informasi secara umum. Sebenarnya suatu objek hasil berdasarkan pengamatan informasi observasi. Yang B, teks laporan hasil observasi. Dan tepuk tangan Mbak Kolinda. Selanjutnya Mbak Tiara untuk nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan penulisan teks LHO adalah oke, benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Tiara. Yang ketiga, sini utama teks LHO dan menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan sesuai fakta tanpa pandangan pribadi.
kasih hasilnya. Kesimpulannya, apa itu tadi yang salah kamu? Teks, laporan, hasil, observasi. Observasi. Ciri-cirinya ada apa aja? Ada ciri-ciri. Ada kata penghubung. Ada kalimat asli dan kalimat deskripsi. Ya, tuh Pak. Mungkin untuk pertemuan pertama kali ini saya akan tutup. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas itu kalian nanti jangan ditulis di kertas, nanti di print dikirimkan untuk minggu depan. Iya Pak. Untuk pertemuan kali ini alangkah baiknya kita juga terlebih dahulu bagian dulu dari rasa syukur atas lancarnya pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai. Amin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di pause ini. Ayo, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Jiral di sini memberi riwayat untuk praktek teaching dan beliau bermanfaat. Yang pertama perencanaan pembelajaran itu kita saling digerak dari dalam kita dan yang kedua keterampilan pembelajaran menarik karena menggunakan media hari ini. Kemudian nomor 3 penyajian materi yang sangat menguasai yang kelima keterampilan kita dalam menanggapi cukup baik. Yang keenam keterampilan mengelola kelas dan mengumpulkan materi. 3 dan terakhir penampilan sikap profesional. Terus apa? Terima kasih.